Namaste. Halo. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu semangat dalam berjuang mencapai target kalian di tahun ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Nandi. Film ini dibintangi oleh artis Tollywood Allari Naresh dan disutradarai oleh Vijay Kanaka Medala. Skor IMDb-nya 8,5. Film ini bercerita tentang perjuangan mantan napi menegakkan keadilan untuk orang-orang yang dipaksa masuk penjara oleh kepolisian. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Surya adalah orang yang berhati mulia, Adia adalah pengacara yang menolong orang-orang tak bersalah, Santos dan Rada adalah sahabat baik Surya, ayah dan ibu Surya, Kapolsek, dan menteri. Scene awal film ini menunjukkan bahwa banyaknya orang-orang yang tidak bersalah divonis masuk penjara selama bertahun-tahun oleh pengadilan. Sejak kecil, Surya mengalami retak tulang di jemarinya akibat bermain kriket. Surya juga mempunyai sahabat baik bernama Santos. Surya berasal dari keluarga sederhana. Ia hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Setelah lulus sarjana dan menjadi software engineer, Surya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Surya memberikan gaji pertamanya kepada sang ibu. Sang ibu juga dibelikan krim wajah kesukaannya. Surya juga membelikan makanan dan minuman favorit ayahnya. Surya melakukan itu semua untuk membahagiakan kedua orang tuanya karena Surya sangat mencintai kedua orang tuanya. Suatu hari, Surya jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Mina. Surya pun mendekatinya. Tidak lama kemudian, mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Surya dan Mina meminjam uang kepada salah satu orang dermawan sebesar 200 juta untuk membuat kantor dan membelikan apartemen untuk kedua orang tua Surya. Surya kemudian pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan mengurus semua administrasinya. Raja Gopal adalah seorang aktivis hukum. Ia adalah orang yang dikenal sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Raja Gopal selalu memperjuangkan hak-hak orang-orang yang dipaksa masuk penjara. Orang-orang yang di-framing dan dituduh kepolisian sebagai penjahat. Raja Gopal meminta bantuan kepada salah satu pejabat pemerintah untuk memperjuangkan hak orang-orang yang tak bersalah melalui IPC Section 211, salah satu pasal India yang bisa dijadikan dasar untuk membela orang-orang yang tak bersalah. Saat ini, para aktivis LSM yang dipimpin oleh Sivaram sedang ramai melakukan demo besar-besaran menuntut legalitas tanah yang dirampas oknum pemerintah. Berita perampasan tanah ini selalu menjadi trending topik di media. Malam harinya, సంఘ నేత రాజగోపాల్ హత్యకు గురయ్యారు. చూస్తున్నారు కదా, చందానగర్ పోలీసులు హత్య జరిగిన ప్రాంతాల్లో విచారణ చేపట్టారు. సిరి గారికి ఫోన్ చేశాను సార్. స్పాట్ కు వస్తున్నా సార్. Raja Gopal ditemukan tewas terbunuh. Kapolsek datang untuk menelusuri TKP. Kapolsek dikenal keras, tegas, dan cepat dalam menangkap seorang tersangka pembunuhan. Ia selalu berhasil menangkap tersangka dalam waktu 2 hari. Setelah ditelusuri, Kapolsek yakin ini adalah pembunuhan. Kematian Raja Gopal membuat banyak orang bersedih. Berita kematian Raja Gopal menjadi trending topik nomor 1 mengalahkan berita perampasan tanah. Pak Menteri datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Raja Gopal. Pak Menteri mengatakan, Raja Gopal adalah orang baik yang selalu memperjuangkan hak-hak orang tak bersalah. Saya mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga yang ditinggalkan. Pak Menteri menyuruh Kapolsek segera menangkap pelaku dan menunjukkannya kepada media agar semua orang tahu siapa pembunuh Raja Gopal. Kapolsek langsung melakukan penyelidikan. Sivaram terus mendesak Kapolsek agar menemukan pembunuh Raja Gopal secepatnya. Baru kali ini, Kapolsek merasa kesulitan menemukan pelaku pembunuhan. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan petunjuk, Kapolsek marah. Kapolsek lalu mengecek CCTV untuk melacak kemana saja Raja Gopal pergi beberapa hari terakhir sebelum dibunuh. Setelah dicek, ternyata ada seseorang yang terlihat seperti membuntuti Raja Gopal selama 3 kali berturut-turut. Di bank, di apotek, dan di lampu merah. Kapolsek langsung melakukan pengejaran terhadap orang itu. Surya dan Mina sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, Kapolsek menangkap Surya dengan paksa dan langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kapolsek menunjukkan rekaman CCTV saat Surya terlihat seperti mengintai Raja Gopal 3 kali berturut-turut. Surya membantah dan mengatakan, semua orang mengenal Raja Gopal. Dia orang baik yang dicintai banyak orang. Wajar saya melihat, tapi saya tidak mengintai, Pak. Kebetulan saja saya bertemu dengannya di bank saat mengurus administrasi untuk apartemen baru saya. Karena tidak mau mengaku, Kapolsek menyiksa Surya. Kedua orang tua Surya mendatangi kantor polisi dan meminta Kapolsek untuk membebaskan anaknya. Karena kedua orang tua Surya yakin anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan ini, tetapi kepolisian tidak menggubris. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan yang dipimpin seorang Hakim Bahlul. Tidak ada yang mau menjadi pengacara Surya karena Surya sudah dicap sebagai pembunuh oleh Kapolsek. Hakim lalu meminta alasan Kapolsek menuntut Surya.
Kapolsek lalu memberikan bukti rekaman CCTV kepada hakim saat Surya terlihat mengintai Rajagopal 3 kali. Seorang saksi bernama Chandra datang dan mengatakan dia melihat Surya membunuh Rajagopal. Surya mengatakan kepada hakim sambil berteriak, "Ini semua bohong, Bu. Saya di framing Kapolsek menjadi pembunuh. Dia menuduh saya, Bu." Karena berteriak, hakim tidak suka kepada Surya. Hakim lalu memutuskan 3 hari penjara kepada Surya. Kedua orang tua Surya menangis sedih dan memohon kepada media untuk membantu Surya karena mereka yakin Surya tidak bersalah. Selama 3 hari di penjara, Surya terus-menerus disiksa. Kapolsek memukulinya secara membabi buta. Surya dipukuli sampai babak belur. Surya digantung telanjang secara terbalik. Kapolsek menyuruh Surya untuk mengaku, tetapi Surya mengatakan, "Bukan saya pembunuhnya, Pak." Kedua orang tua Surya mengurung diri di dalam rumahnya. Semua pintu dikunci rapat. Kedua orang tua Surya menyirami tubuhnya dengan bensin dan mengancam akan membakar dirinya jika Surya tidak segera dibebaskan. Besok pagi, Surya diajak ke hutan. Kapolsek memfoto pisau dan baju yang dipakai Surya untuk membunuh. Kapolsek memasukkan itu semua ke dalam barang bukti. Semua barang bukti itu dibawa ke pengadilan. Karena tidak ada pengacara yang mau membela Surya, Surya akhirnya dipenjara selama 14 hari. Setelah beberapa hari di penjara, Surya tiba-tiba diantar menggunakan mobil ke suatu tempat. Ternyata, Surya disuruh melakukan ritual terakhir kepada kedua orang tuanya yang tewas dibakar. Surya menangis sedih melihat ini semua. Setelah Surya melakukan kremasi, Kapolsek mendekatinya dan mengatakan, "Karena kau tidak mau mengaku dengan cepat, aku melempar rokokku ke kedua orang tuamu sampai mereka terbakar hidup-hidup." Spontan, Surya marah dan memukuli Kapolsek. Surya lalu dibawa ke penjara dan dituntut kasus lain yaitu penganiayaan terhadap polisi. Surya diperpanjang masa tahanannya hingga waktu yang tidak ditentukan. Beberapa tahun kemudian, Surya didatangi oleh Mina dan mertuanya. Mereka sangat menyayangi Surya, tapi sang mertua tidak sanggup, harus menunggu berapa lama lagi sampai Surya bebas. Sang mertua dengan bijaksana dan berat hati ingin menikahkan Mina dengan pria lain. Surya menangis sedih mendengar hal ini, tetapi Surya berlapang dada menerima hal itu. Surya juga melarang Santos untuk menjenguknya lagi karena Surya khawatir Santos dalam bahaya jika Kapolsek tahu ia menjenguknya. Surya sudah kehilangan orang-orang yang ia cintai. Kini Surya hidup seorang diri. 5 tahun sudah Surya mendekam di penjara. Surya menjadi pendiam dan tidak pernah menangis. Surya hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Surya sudah kebal dengan siksaan polisi. Ia sanggup menahan siksaan polisi. Tiba-tiba, seorang pria bernama Rada masuk ke dalam penjara. Ia divonis beberapa bulan penjara karena mengungkap skandal artis. Rada berada satu sel dengan Surya. Rada mencoba mengajak si Surya untuk berbicara, tapi Surya hanya diam membisu. Saat makan malam, Surya memilih makan sendiri di luar kantin. Rada melihat itu dan menemaninya. Kemudian, Rada duduk di sebelah Surya. Rada menyisakan makanan 2 gemalan nasi di pinggir piringnya. Rada mengatakan kepada Surya, "Aku melakukan ini untuk mengingat kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku sudah meninggal saat aku mulai sukses. Aku ingin memberinya makan di masa tua mereka, tetapi mereka sudah meninggal." Spontan, Surya sedih mendengar hal itu karena teringat kedua orang tuanya. Surya lalu membuang makanannya ke dalam sampah. Surya kembali ke dalam sel dan beristirahat. Surya lalu bermimpi kedua orang tuanya dan terbangun. Rada memberinya air putih dan mengatakan, "Buang semua kesedihanmu dan ceritalah kepadaku." Surya lalu menangis dan memeluk Rada. Surya lalu menceritakan semuanya kepada Rada. Beberapa bulan kemudian, Surya dipanggil sipir karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Surya bingung karena selama 5 tahun terakhir tidak ada yang menemuinya lagi. Saat Surya menghampiri, ternyata ia adalah seorang pengacara bernama Adia. Adia secara sukarela tulus ikhlas ingin menjadi pengacara Surya. Surya awalnya menolak karena sudah lelah dengan masalah hukum. Tetapi Adia meyakinkan Surya dengan mengatakan, "IPC Section 211 bisa aku gunakan untuk membebaskanmu. Kamu dituduh dan diframing bersalah oleh Kapolsek. Tetapi kita bisa melawan balik menggunakan IPC Section 211. Akhirnya Surya setuju dan bangkit kembali. Saat beberapa pihak tahu Surya mempunyai pengacara sekarang, tiba-tiba di dalam penjara Surya dikeroyok narapidana lain. Surya lalu mencoba melawan dan menghajar narapidana itu. Rada mencoba menghentikan Surya, tetapi Surya terbawa emosi dan menghajar narapidana yang menyebabkan ia bisa dipenjara lebih lama lagi. Besok pagi, Rada dibebaskan dan dijemput oleh Adia. Ternyata selama ini Adialah yang menyuruh Rada masuk penjara untuk mencari informasi tentang kasus Surya. Rada selama ini merekam seluruh percakapan dan videonya bersama Surya melalui sebuah kamera kecil yang diletakkan di bajunya. Adia lalu menyuruh Rada menyebarkan video penyiksaan Surya ke sosial media. Di video itu ditunjukkan jelas-jelas bahwa ada upaya untuk membuat Surya seperti melakukan kekerasan terhadap narapidana.
Padahal narapidana itu membenturkan kepalanya sendiri ke tembok hingga berdarah dan membuat seolah-olah Surya lah yang melakukan itu semua. Ini dilakukan agar Surya lebih lama lagi mendekam di penjara. Cara cerdas Adya ini berhasil. Video itu beredar luas di masyarakat. Surya mendapatkan simpati dari banyak orang. Petugas HAM memberikan dukungan moral kepada Surya dan mendesak pemerintah agar Surya mendapatkan jalur fast track dalam kasus ini. Artinya, kasus Surya harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, sidang dilakukan dan dipimpin oleh hakim pintar. Pertarungan pun dimulai. Adya langsung menyerang dengan mengatakan, "Yang mulia, Surya dituduh mempunyai motif membunuh karena rekaman CCTV. Padahal, di rekaman itu Surya sedang mengurus pinjaman uang 200 juta untuk apartemen barunya. Ini bukti detail tentang pinjaman itu. Lalu barang bukti berupa baju dan pisau yang diklaim milik Surya itu tuduhan palsu. Yang mulia, di rekaman CCTV 3 kali berturut-turut jelas terlihat Surya menggunakan baju yang berbeda. Bagaimana mungkin Surya mengganti bajunya 10 menit sebelum membunuh Raja Gopal lalu membuangnya ke hutan? Ukuran baju barang bukti adalah double XL, sedangkan ukuran Surya adalah L. Kapolsek dan pengacara Bahlul terkunci mulutnya dan tidak bisa berbicara. Adya memanggil dokter forensik untuk memberikan pernyataan. Dokter forensik mengatakan, luka di tubuh Raja Gopal ada 2 sisi. 3 tusukan di dadanya sedalam 9 inci dan 2 tusukan di punggungnya sedalam 8 inci. Bagaimana mungkin Surya yang mengalami retak di tangannya sejak kecil bisa melakukan ini semua? Lagi-lagi, Kapolsek dan pengacaranya terkunci dan tidak bisa berkata-kata. Dalam sidang kedua, Adya memanggil saksi bernama Chandra. Adya mengatakan Chandra berbohong bahwa dia melihat Surya membunuh Raja Gopal karena Chandra menggunakan kacamata minus yang cukup besar. Dia tidak bisa melihat apapun tanpa kacamatanya. Dan ternyata, kacamata Chandra di hari Raja Gopal terbunuh rusak. 2 hari kemudian, barulah ia mendapatkan kacamata baru dari tokonya. Ini bilnya, Pak. Bagaimana mungkin ia melihat Surya membunuh tanpa kacamata? Lagi-lagi, Kapolsek dan pengacaranya terdiam membisu. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan pernyataan dari kedua pihak, hakim memutuskan Surya tidak bersalah dan Surya dinyatakan bebas. Surya menangis bahagia dan sedih. Bahagia karena ia sekarang sudah bebas, sedih karena meskipun bebas ia sudah kehilangan orang-orang yang ia cintai. Yang Surya punya sekarang hanyalah Santos, Rada, dan Adya. Saat keluar gedung pengadilan, Surya mendatangi Kapolsek dan menatapnya dengan tajam. Surya teringat nasihat ayahnya saat muda dahulu. Ayahnya mengatakan, "Nak, jangan pernah berbuat kesalahan saat marah." Setelah itu, Surya pergi ke rumahnya. Rumahnya terlihat kumuh dan kotor karena sudah 5 tahun tidak ditinggali. Saat Surya masuk ke dalam rumah, Surya menangis teringat kedua orang tuanya yang tewas dibakar. Saat makan, Surya selalu mengambil 3 piring agar seolah-olah ia masih makan bersama kedua orang tuanya. Surya lalu pergi menjenguk Mina, mantan istrinya yang sekarang sudah menikah lagi dan mempunyai anak. Surya lalu pergi ke rumah Adya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membebaskannya. Ternyata Surya baru tahu Adya adalah pengikut setia Raja Gopal yang sama-sama memperjuangkan EPC Section 211. Sekarang Surya dan Adya bersatu berjuang membebaskan orang-orang yang tak bersalah. Langkah pertama mereka sekarang adalah mengajukan gugatan kepada Kapolsek untuk mencari pembunuh Raja Gopal karena mereka yakin Kapolsek ada hubungannya dengan pembunuhan Raja Gopal. Mereka juga ingin mencari Chandra si pemabuk untuk mendapatkan informasi karena Chandra adalah saksi utama. Sore hari, Santos dan Rada langsung menculik Chandra. Chandra kemudian diinterogasi. Karena dia hobi mabuk, Surya memberinya minuman dan membuat Chandra berbicara yang sebenarnya. Chandra mengatakan, "Aku sudah 10 tahun bekerja sebagai asisten Kapolsek. Dia sudah banyak membantuku. Aku berhutang budi padanya." Suatu malam, Kapolsek memerintahkan 2 pembunuh bayaran untuk membunuh Raja Gopal. Setelah 2 pembunuh itu melakukannya, Kapolsek mengatakan kepadaku dia akan membunuh 2 pembunuh itu untuk menghilangkan jejak dan mengatakan kepada media bahwa 2 pembunuh bayaran itulah yang membunuh Raja Gopal. Malam itu, 2 pembunuh bayaran itu mengajakku mabuk dan aku berbicara jujur kepadanya bahwa Kapolsek akan membunuh mereka berdua. Sontak, mereka berdua melarikan diri ke luar kota. Lalu Kapolsek panik karena tidak mempunyai kambing hitam untuk disalahkan. Kapolsek lalu memilihmu atas dasar rekaman CCTV itu. Setelah beberapa tahun kau di penjara, Kapolsek akhirnya menemukan 2 pembunuh bayaran itu dan menembaknya di hutan hingga tewas. Surya memaksa Chandra menjadi saksi di pengadilan untuk mengatakan yang sebenarnya. Chandra pun menurutinya. Jika Chandra berbicara yang sebenarnya, pasti kasus ini akan dimenangkan oleh Surya. Besok pagi, Surya dan Adya kembali ke pengadilan dan mengajukan tuntutan kepada Kapolsek. Banyak masyarakat yang kagum dengan keberanian Surya karena berani melawan polisi di pengadilan. Sidang pun dimulai. Saat Adya dan Surya sudah tiba lebih dahulu di pengadilan, tiba-tiba di tengah perjalanan Rada dan Santos yang membawa Chandra dihadang preman bayaran. Chandra akhirnya tidak datang ke pengadilan. Hari itu, Surya dan Adya dirugikan dengan tidak hadirnya Chandra. Malam hari, setelah Chandra diculik, Kapolsek langsung menembak Chandra hingga tewas. Berita ini menghebohkan masyarakat. Dengan kematian Chandra, Surya dan Adya yakin ada orang besar yang terlibat di balik ini semua.
Tapi mereka belum tahu siapa orang besar itu. Mereka mulai mencari siapa orang besar itu. Mereka menelusuri ke berbagai hal seperti berita-berita apa saja yang heboh di media sebelum Raja Gopal terbunuh, laporan transfer buku keuangan Kapolsek dan keluarganya, panggilan telepon yang sering dilakukan Kapolsek, dan lain-lain. Setelah berhasil ditelusuri, Surya berasumsi mantan menteri terlibat dalam pembunuhan Raja Gopal karena bukti rekening koran istri Kapolsek beberapa tahun terakhir terlihat mendapat kiriman jutaan rupiah dari mantan menteri. Kapolsek lalu bertemu dengan mantan menteri dan membicarakan kelanjutan kasus ini. Barulah di sini diceritakan fakta, motif, dan siapa pembunuh Raja Gopal. Aktivis Sifaram terus melakukan demo atas perampasan tanah oleh oknum pemerintah. Ternyata oknum yang dimaksud adalah menteri dan Kapolsek. Media ramai membicarakan hal ini. Oleh karena itu, menteri ingin mengalihkan perhatian media dan Sifaram. Pak Menteri memerintahkan Kapolsek untuk membunuh Raja Gopal karena Raja Gopal adalah aktivis berpengaruh. Jika orang berpengaruh meninggal dibunuh, berita ini akan heboh dan membuat media lupa akan kasus perampasan tanah. Besok pagi, sidang kedua dimulai. Surya dan Adya dengan penuh percaya diri menunjukkan bukti-bukti berupa rekening koran mantan menteri yang mengirim ratusan juta rupiah tiap bulan ke rekening istri Kapolsek dan daftar panggilan telepon Kapolsek. Adya juga membuktikan bahwa mantan menteri dan Kapolsek merampas tanah di suatu daerah yang sudah ditentukan pemerintah khusus untuk orang-orang miskin. Kapolsek dan pengacara Bahlulnya tidak bisa berkata-kata. Adya juga meminta izin kepada pengadilan untuk melacak suara pembicaraan di telepon antara Kapolsek dan mantan menteri. Pengacara Kapolsek ngotot menolak permintaan itu, tapi hakim memberikan izin. Sidang dilanjutkan besok dengan memanggil mantan menteri. Malam hari saat Adya berjalan pulang, Adya dihadang oleh mantan menteri dan Kapolsek. Mereka menunjukkan Surya digantung terbalik dengan penuh darah dan luka. Mantan menteri itu mengatakan, "Adya, jika kau berhenti menelusuri kasus ini, aku akan lepaskan Surya. Tetapi jika tidak, aku akan mengirimkan Abu Surya kepadamu." Spontan, Adya ketakutan dan ragu, tetapi Surya mengatakan, "Lanjutkan terus perjuangan ini, Adya. Meskipun aku mati, kau harus terus menyelamatkan ratusan ribu orang yang tidak bersalah sepertiku." Dengan berat hati, Adya berjalan ke mobilnya lalu pulang dan tetap melanjutkan kasus ini. Surya terus berusaha melarikan diri dari mantan menteri dan Kapolsek. Adya, Santos, dan Rada tidak tahu bagaimana nasib Surya. Besok pagi, Rada, Santos, dan Adya bersiap memasuki ruangan sidang. Saat petugas pengadilan membuka ruangan dan menyalakan lampu, Surya dalam keadaan terluka parah, duduk di tempat saksi. Santos dan Rada langsung membawanya ke rumah sakit. Surya mengatakan kepada hakim, "Pak, selama ini para preman dan politisi lah yang mengatur ini semua. Jangan libatkan sistem keadilan ikut bersama mereka, Pak. Semoga keputusan Bapak hari ini menjadi perubahan besar bagi semua orang." తీర్పు ఓ గొప్ప మార్పుకి నాంది కావాలి సార్. 15 hari kemudian, sidang keputusan berlangsung. Di tengah persidangan, Surya datang dengan kursi rodanya karena baru pulih dari rumah sakit. Setelah mendengar seluruh rekaman percakapan telepon antara mantan menteri dan Kapolsek, hakim memutuskan penjara seumur hidup kepada mantan menteri dan Kapolsek. Habis. Apa pesan dari film ini? Seperti yang ditunjukkan scene akhir film ini mengatakan, setiap kemenangan memiliki perjuangan di balik itu. Setiap perjuangan akan menuntunmu selangkah lebih maju. Teruslah berjuang menegakkan kebenaran. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay watching and see you.